Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la binimatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Rahayu untuk kita semuanya. Ini kesempatan ini akhir-akhir ini di negeri kita tercinta ini banyak musibah yang terjadi gitu kan, akhir-akhir pekan ini. Jadi barangkali nanti ada informasi goib apa yang bisa kita dapat gitu kan dari informasi tersebut, khususnya yang terjadi beberapa hari lalu itu kan, yang menggemparkan ada angin tornado di Wonogiri yang mengakibatkan kerusakan material ya, kerusakan yang terjadi di desa tersebut. Ya alhamdulillah adanya kejadian itu tidak memakan korban jiwa, tapi kerugian. Nah, ini dari peristiwa tersebut dan akhir-akhir kemarin itu juga banyak lagi ada apa gitu kan, pesan apa di balik itu, biar kita panggil goib yang mengetahui atau yang mau mengasih pesan-pesan dari bencana-bencana tersebut, khususnya yang kemarin itu. Jadi yang kita bahas di angin ribut di Wonogiri. Jadi sebelum kita masuk ke dalam konten kita hari ini, jangan lupa yang baru hadir di subscribe, kan, sambil di like. Yang nggak mau hadir, yang nggak mau like, nah nanti tak tak kirimi kuntingan. Yo, wes, monggo mas. Ya, hadir. Nggak mau hadir, nanti saya hadirkan di rumah Anda. Terlanjur. Ya, dari kelas sponsor. Hadir masuk ke sini. Bicara bahasa manusia, bisa bicara bahasa Indonesia jelas, lantang. Iya, terus Pak. Saya dipanggil. Ini dengan siapa? Saya dari Kayangan. Dari Kayangan. Iya. Namanya siapa? Suwardi. Suwargiati. Suwagiati ya. Namanya sulit. Ya sudah, sampean aja gitu kan. Lah ini
kayangan, dari kayangan itu berarti di atas bumi itu kan. Nah, kabar-kabar apa yang sampean ketahui tentang bencana-bencana air ini yang terjadi di tanah Nusantara? Kami diperintah oleh Sang Yang Widi, Tuhan semesta alam, kalau di tempat Anda itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena kami adalah penganut Buddha yang dulu itu moksa, kami diberi tempat di sana, menunggu waktu untuk disempurnakan. Menunggu waktu untuk disempurnakan. Iya, tapi karena kami masih punya tugas, nanti pada waktunya kami akan disempurnakan. Jadi sudah ada janji atau ikrar kalau tugas yang dilaksanakan sudah selesai nanti akan disempurnakan. Iya, nanti. Jadi kalau disempurnakan ini disempurnakan dalam hal apa? Ya, diluruskan kembali kepercayaan kami. Ya, istilahnya itu diislamkan. Oh, diislamkan ya. Jadi berita dari langit atau tugas dari langit, pesan apa yang terjadi atau yang sampean ketahui, pesan apa dari bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya kemarin beberapa hari yang lalu itu terjadi angin ribut di Wonogiri. Itu untuk peringatan kepada manusia yang di bumi ya. Karena kemaksiatan sudah merajalela. Kemaksiatan sudah merajalela. Lah, kemaksiatan yang seperti apa kok sampai ada berita dari langit mengirimkan bentuk peringatan angin tornado ini? Banyak sekali. Judi di mana-mana. Etika manusia sekarang sudah memprihatinkan. Etika. Ya. Nah, yang spesifiknya lagi kalau dari hal bencana angin tornado ini, biar manusia ini, biar kita, khususnya saya pribadi, tidak terkena dampak tersebut, ini apa yang menyebabkan bencana tornado ini terjadi? Sangat banyak. Yang lebih spesifiknya apa? Ya, itu seperti pelancongan di mana-mana. Ya. Nah, untuk saya pribadi misalnya ini kan yang terdapat misalnya di daerah tersebut memang banyak hal-hal kemaksiatan yang terjadi di sekitar, berarti dampaknya saya juga akan terkena seperti itu. Itu bisa mengenai siapa saja. Ya, karena itu siapapun bisa kena. Nah, siapapun bisa terkena bencana tersebut. Dan ini kalau kabar dari langit ini untuk menanggulangi bencana-bencana yang akan terjadi, khususnya untuk saya pribadi, biar tidak terkena dampak yang parah ini, seperti apa? Harus bagaimana? Itu harus segera kembali lagi ke ajaran yang lurus.
kembali ke ajaran yang lurus. Ini contohnya seperti apa? Memperbaiki ibadah, meninggalkan kemaksiatan. Bagi ibadah, meninggalkan kemaksiatan. Sudah riba merajalela. Riba merajalela. Orang menganggapnya itu sudah umum. Jadi, rahimahumullah. Nih, insyaallah saya ini dengar omongannya beliau ini bicara juga sedikit merinding gitu. Nah, rasanya nanti ke depannya juga mungkin akan terjadi beberapa bencana yang terjadi di tanah Nusantara ini, dan sebagai mawas diri kita itu adalah dengan sebaik-baiknya mendekatkan diri ke Allah dengan memperbaiki ibadah kita, walaupun di sekitar kita banyak kemaksiatan yang terjadi, itu tetap kita fokus, jangan untuk kita mengurus hal tersebut, jangan kita andil bersuara, mengasih berkomentar, oh ini itu menyalahkan gitu kan. Daripada kita menyalahkan sesama diri kita, sesama saudara kita yang seiman muslim, lebih baik kita introspeksi diri, menyalahkan diri kita sendiri itu lebih baik sebagai jalan untuk jalan keluarnya kita semakin dekat dengan Allah, sebagai introspeksi bahwasanya diri kita ini masih kotor. Nah, ini kalau bocoran kira-kira ada yang terjadi ke depannya ini apa aja? Banyak sekali bencana. Manusia itu mengira itu bencana alam. Mereka tidak tahu itu peringatan Tuhan agar manusia itu sadar. Padahal dulu kan sudah diberikan contoh-contoh umat-umat sebelumnya. Ada yang dihancurkan, dimusnahkan. Tapi manusia sekarang taunya itu cuma bencana alam. Tidak menyadari itu adalah peringatan dari Tuhan agar kembali ke fitrahnya manusia, menghamba, memperbaiki apa yang sudah menjadi seperti sekarang. Nah, untuk pesan-pesan dari sampean sendiri yang lebih spesifik untuk setidaknya bisa menjadi penanggulangan bencana yang akan terjadi, yang lebih spesifik untuk warga atau untuk orang umum itu kan, khususnya saya pribadi, ini yang seperti apa, pesan-pesan yang seperti apa yang diharapkan biar tidak terjadi turunkannya bencana atau peringatan dari langit? Pesan saya, jangan menentang yang menjadi larangan Tuhan. Apa yang sudah diatur jangan ditentang. Jangan melakukan semua yang dilarang. Itu akan mendatangkan kemurkaan. Kemudian bencana yang ada itu kan sebagai peringatan.
seperti itu ya. Ya, hati nurani manusia sekarang sudah berubah, semakin hancur, semakin rusak. Insyaallah ini sulit untuk diri saya pribadi untuk berkata-kata, karena saya sadar diri masih belum seperti yang disampaikan oleh beliau ini, masih dalam kemaksiatan yang insyaallah. Jadi mungkin ini sekian aja ya, karena saya sendiri juga susah untuk berkata-kata karena terlalu dalam, kena mental ini ya. Jadi kena mental untuk diri saya pribadi juga khususnya. Ya sudah, terima kasih Suwargi atas informasinya. Semoga bisa jadi manfaat dan semoga didengar dan diamalkan apa yang sampai sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali ke tempat. Ya, saya kembali. Saya paham. Iya, silakan. Corona sekarang. Insyaallah ini kalau menurut saya sangat mengena gitu. Tutur kata yang disampaikan tadi itu sangat mengenai pribadi saya ya, khususnya. Jadi ya sama-sama lah, mari kita sama-sama jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar itu bukan hanya untuk kepada sesama kita, saudara kita. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu bukan hanya untuk orang lain kita mendakwahkan tersebut, tapi baiknya tersebut adalah bisa mencegah diri kita pribadi, khususnya pribadi saya, dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Jadi bukan hanya untuk sama, tapi baiknya diri kita dulu, dan jangan menyalahkan gitu kan, jangan menyalahkan orang sekeliling kita dengan apapun yang terjadi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang di pandangan kita itu buruk, bukan orang yang kelihatan buruk, tapi sebenarnya mata hati kita yang buruk. Ibaratkan kaca hati kita ini masih kotor gitu kan, masih banyak debu. Jadi kalau melihat ke depan, itu bakal keluar yang buruk-buruk karena mata hati kita ini masih buruk gitu kan. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki ibadah kita, ibadah zahir batin kita. Semoga Allah meridhoi dan melindungi kita dari bencana-bencana yang akan terjadi di Nusantara tercinta kita ini. Mungkin sekian aja dari saya. Saya nggak kuat untuk berkata-kata. Jadi semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.